Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten. Jumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang. Masih pada mata kuliah pemrograman framework. Ya, masih di pertemuan ke-8 kita masih membahas mengenai login. Nah, berikut ini di pertemuan sekarang ya kita akan coba untuk membahas mengenai form validation. Ya. Baik, langsung saja. Oke, rekan mahasiswa, di dalam form validation seperti yang sudah kemarin kita buat ya, ada dua form, yaitu form registration dan juga form login ya. Nah, ini form loginnya, kemudian ketika kita out /registration kita masuk ke dalam tampilan sini ya. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan terkait dengan form validation untuk bagian registration ya. Nah, pertemuan ini kita registrasi dulu. Lalu pertemuan berikutnya kita akan coba bahas mengenai validation login ya. Oke. Baik rekan mahasiswa, sebelumnya kita buka dulu di projectnya ya, di Sublime kita. Nah, kalau kita melakukan form validation, tentunya yang pertama adalah kita aktifkan dulu di bagian config-nya, di autoload-nya kita tambahkan library-nya form validation ya. Ini saya sudah tambahkan. Nah, di bagian library-nya kita tambahkan form validation. Kalau sudah, di save, kemudian rekan mahasiswa close gitu ya. Baik, berikutnya kita akan coba buka slide-nya. Nah, sebelum kita memulai membuat form validation, kita buat terlebih dahulu tabel. Ya. Buat dengan nama user, ya. Dengan satu laginya adalah role. Nah, kalau misalkan rekan mahasiswa kemarin sudah buat ya tab user namanya ya, tinggal modifikasi saja. Karena kita akan coba menggunakan role ya untuk loginnya, bukan lagi menggunakan level. Ya, coba kita langsung buka saja di bagian phpMyAdmin ya. Oke, kita buka database alumni-nya. Nah, di sini kan sudah ada ya tb user. Nanti tinggal rekan mahasiswa ubah saja di bagian atributnya. Komponennya kita rubah saja. Oke, yang perlu ditambahkan adalah di sini kita menambahkan ID ya. Kita ID-nya bukan lagi menggunakan ID username ya. Kita gunakan ID, lalu email. Ya, kemudian kita tambahkan juga image. Lalu kita tambahkan levelnya, kita rubah menjadi role ya. Role ID. Kemudian tambahkan is active, lalu tambahkan date create-nya. Nah, ini fungsinya adalah ID. Nanti kita akan buat auto increment ya, jadi nanti kita bukan validasinya menggunakan username, tapi kita menggunakan email ya, validasinya bukan lagi menggunakan username. Oke, nah kemudian di role ini sama seperti level, sebetulnya ada administrator ya, kita akan coba buat role-nya ini seperti administrator ya kan, kemudian level untuk si bagian membernya atau dan juga operatornya ya kan. Tentunya di sini kita akan tentukan hak aksesnya, nanti user ini bisa mengakses apa saja. Nah, lalu di sini ada is aktifnya, ini untuk melakukan aktivasi ya, bisa melalui email aktivasinya, bisa juga approve ya oleh si operator atau admin ya nanti. Kemudian date create-nya ini digunakan untuk meng-create tanggal ya, tanggal registrasi rekan mahasiswa ya, misalkan member di sini ya atau member alumni di sini, agar tersimpan histori untuk pendaftarannya, begitu ya. Oke, kita coba buat modifikasi dulu. Nah, ini karena kita menggunakan auto increment, kita ubah di username-nya, kita jadikan save biasa ya, bisa nggak? Oke.
primary-nya ingin dihilangkan. Privilege-nya kosongkan. Ini nggak bisa di uncheck ya. Kita coba. Ini nggak bisa ya. Kita hapus saja lah kalau nggak bisa ya. Hapus saja. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sebelum password, kita tambahkan dua tabel. Ini at begin of table. Kita tambahkan dua atribut, yaitu ID dan username. ID kemudian username. Nah, dimana ID ini kita gunakan menjadi auto increment. Lalu di username kita gunakan varchar 128 saja di sini. Lengthnya kemudian kita simpan. Kita balik lagi ke struktur. Oke, sudah ya. Lalu di bagian setelah password ya, sesuai dengan yang ada di sini, kita tambahkan email dan image ya. Kita tambahkan dua lagi ya, dua atribut lagi setelah password. Setelah username. Sini kita tambahkan email. Kemudian kita tambahkan juga di sini image. Kita ubah menjadi varchar, ini juga varchar. Ini bisa saya masukkan 128. Ini juga 128. Save. Oke, sudah ya. Kemudian level kita ubah menjadi rule ya. Levelnya kita ubah menjadi rule. Rule ID ya. Kemudian ininya kan enum ya, tadinya kita ganti jadi integer saja. Jadi nanti bukan karakter yang dimasukkannya, tapi angka 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Oke, ininya kita tidakkan. Lalu simpan. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita tambahkan is aktif dan date-nya. Oke, berarti kita tambahkan dua lagi setelah ID role ID. Is aktif, satu laginya date created. Ya. Ini integer saja semuanya. Oke. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini, nah ini kita perlu juga tabel untuk rule-nya ya. Jadi nanti ID ini akan berdasarkan rule yang sudah dibuat nih. Gitu ya. Kita coba tambahkan tabel baru dengan nama user rule. Nah, dengan ID dan rule untuk atributnya. Begitu ya. Kita create dulu di sini. Isinya adalah 2. Kemudian di sini kita namakan user rule. Kirim. Lalu kita tambahkan di sini ID. Dan di bawah kita masukkan namanya rule. Ini auto increment, integer saja. Centang ya bagian sininya. Lalu di bagian sininya kita buat menjadi varchar 128. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, lalu kita tambahkan saja di bagian tabel user rule-nya. Tambahkan. Nanti di sini auto increment ya. Ini kosongkan. Misalkan kita tambahkan admin. Lalu kita tambahkan lagi di sini member atau user ya boleh. Kemudian kirim saja dulu. 2 saja dulu ya. Kalau nanti kita mau menambahkan operator, kita tinggal tambahkan saja di bagian sininya, jelajahi. Oke, oh ini ada 2 ya, sudah ada. Ini hapus saja. Oke, jadi ada admin dan member, gitu ya. Oke, setelah itu kita coba masuk ke dalam scriptnya. Nah, kita buka di bagian controller.
Kita pilih yang controller out, dan juga kita buka di bagian view karena kita akan melakukan validasi di registration. Kita pilih view atau v registration. Oke ya, sudah. Oke, nah sebetulnya di dalam admin LTE itu sudah disiapkan untuk form validationnya, yaitu dengan menggunakan auto increment required ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan di video sebelumnya. Kita tinggal tambahkan required gitu ya. Sebenarnya ini sudah jalan ya. Nah, coba kita tambahkan di sini. Ketika datanya kosong maka kita klik registration. Nah, ini muncul seperti ini ya. Tapi kita tidak akan menggunakan cara ini ya, karena di sini validasinya cukup kompleks. Artinya kalau yang disediakan di dalam admin LTE itu hanya ketika datanya kosong ya, hanya ketika datanya kosong dan tipenya itu tidak sesuai. Biasanya kita bisa menggunakan ini ya. Tapi karena kita menggunakan rule dan juga kita menggunakan validation email, tentunya kita memerlukan validasi yang lebih daripada menampilkan pesan ketika datanya kosong. Kata yang diisikan di dalam form registrasinya kosong ya. Nah, kita perlu memvalidasi ya. Yang paling banyak itu adalah validasi di bagian email dan password ya. Oke, satu-satu dulu deh ya. Yang di bagian username atau full name ya, di bagian username ini, nah ini kita hanya memvalidasi ketika datanya kosong. Nah, dan juga ketika data yang diisikannya mengandung simbol dan spasi, itu akan menghapus dengan sendirinya ya, begitu. Nah, di bagian email ada 3 validation yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah ketika data belum diisikan, artinya email belum diisikan di dalam form registration. Nah, itu akan memunculkan validasi bahwa informasi bahwa data email belum diisikan. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk memvalidasi jenisnya ya. Contoh, kalau email itu kan harus mengandung harus seperti ini ya. Nah, seperti ini ada penamaan depannya atau domain depannya, kemudian ada gitu ya. Ada @-nya, kemudian di sini ada untuk domainnya. Begitu ya. Nah, ketika tidak standar seperti ini, maka dapat divalidasi bahwa itu bukan email gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk mematchkan. Ya, jadi ketika email yang kita masukkan di sini, ya kan? Ketika email yang dimasukkan di sini itu tidak atau sudah ada di dalam database ya, berarti kita munculkan pesan bahwa email yang dimasukkannya itu sudah terdaftar, begitu ya. Nah, itu kan standar daripada aturan di dalam membuat registrasi ya. Itu jadi ada 3 validation. Kemudian di bagian password ini juga ada 3 validasi. Nah, validasi yang pertama adalah untuk memvalidasi ketika filenya kosong ya kan. Yang kedua adalah untuk memvalidasi jika password yang dimasukkan di sini misalkan tidak sama dengan password yang dimasukkan di sini. Nah, gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk menghindari lupa password ya kan, untuk menghindari bahwa rekan mahasiswa itu salah dalam memasukkan passwordnya. Maka di sini melakukan validasi ketika password pertamanya itu dimasukkan tidak sama dengan password yang kedua, maka muncullah informasi bahwa password tidak match ya, atau tidak sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memvalidasi length-nya, panjangnya ya. Nah, di sini saya akan coba misalkan ya, terserah rekan mahasiswa ya, mau mencoba misalkan saya 3 karakter ya yang minimal harus dimasukkan di dalam pembuatan password. Ya, kalau misalkan karakter yang dimasukkannya cuma 2 atau 1 gitu ya, atau 2 di sini ya, ini terlalu pendek gitu. Jadi nanti akan muncul notifikasi bahwa password yang dimasukkannya terlalu pendek ya kan, minimal adalah 3. Nah, itu adalah untuk validasi, 3 validasi di dalam login gitu ya.
Oke, baik. Saya rasa mungkin rekan mahasiswa mungkin bisa memahami ya. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam slide. Ya, kita balik lagi ke awal. Di dalam form validation. Yang pertama, tentunya yang perlu kita siapkan adalah public construction ya. Function constructionnya ini harus dibuat terlebih dahulu karena kita nanti akan memanggil terus library form validation. Jadi kita perlu menambahkan public functionnya ya. Public function constructionnya di bawah class ya. Di bawah class out di sini ya. Nah, kemudian setelah itu, nah barulah kita panggil form validation-nya di sini ya, di dalam function registration karena kita akan coba untuk memvalidasi di bagian registration. Nah, di sini ada perintah this form validation set rule. Ya, ini untuk men-set rule-nya. Jadi apa yang nantinya akan divalidasi? Di sini adalah username. Ya. Kemudian username di sini ini harus sama dengan username name yang ada di dalam form. Nah, tapi kita coba masuk ke dalam view registration dulu deh. Oke. Nah, di dalam view registration di sini kita coba kita matikan dulu ininya ya. Nah, biar nanti nggak ngeling. Nah, kemudian kita coba buatkan action yang mengarah ke dalam controller sini. Ya, controller untuk mengarah ke dalam class out dan function registration. Oke ya. Kita coba di sini buka PHP. Kita echo-kan, kemudian kita gunakan base URL. Kita tutup dulu. Kita gunakan URL, kemudian kita masukkan, kita arahkan ke out ya, out /registration. Oke ya, jadi kita akan arahkan ke controller out dengan fungsinya adalah registration, begitu ya. Nah, kemudian di bagian sini kita coba untuk, belum ada name-nya ya, kita tambahkan name ini kita kasih nama username ya, sama dengan database nggak apa-apa ya, karena nanti kita akan manggil name ini. Kemudian name yang kedua kita tambahkan dengan nama email. Name yang ketiga, kita tambahkan dengan nama password 1 ya. Jadi ada 2 password kan ya. Ini saya coba buat menjadi password 1. Kemudian name yang keduanya kita buat dengan nama password huruf kecil semua ya. 2. Awas jangan huruf besar. Sip. Kemudian kita save, kita balik lagi ke outnya, ke sini ya. Nah, ini akan memvalidasi inputan yang tadi dimasukkan ke dalam username ya. Nah, ini sebagai name-nya harus sama dengan ini. Lalu di sini ada aliasnya, kita gunakan menjadi username tapi menggunakan huruf besar. Nah, ini untuk alias saja. Kemudian di sini ada required. Nah, sama ya, seperti tadi required ini artinya dia akan memvalidasi ketika formnya masih kosong. Kemudian trim ini ketika ada spasi dan lain sebagainya ini bisa di handle atau dihilangkan, begitu ya. Itu untuk bagian validasi username. Berikutnya adalah validasi untuk email. Ini sama ya, required, trim. Kemudian ada tambahan di sini adalah valid email. Kata kita menggunakan 3 validasi ya. Valid email ini adalah ketika email yang dimasukkannya atau ya email yang dimasukkan ke dalam form inputan email itu tidak berstandar email gitu ya, seperti tidak ada @-nya, tidak ada titiknya, itu akan
divalidasi bahwa itu bukan email, begitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi untuk memvalidasi ketika email yang ada di dalam database tab mahasiswa alumni, ya kan, itu di tabel user. Kalau di sini nama tabelnya user ya. Kalau di kita namanya adalah TB user ya. Kalau mengikuti yang tadi namanya TB user. Ya, dengan atribut email, jika ini sudah ada, ya kan, maka di sini is unique. Ya, kita array kan ya. Kita gunakan array is unique sama dengan panah, kemudian email sudah terdaftar. Begitu ya. Ini untuk memvalidasinya. Terus yang ketiga, ini untuk validation password. Nah, kita berikan namanya adalah password 1 ya, karena berarti ini akan memvalidasi password di dalam inputan password pertamanya. Password 1, kemudian ini password is unique, trim sama ya. Kemudian di sini ada minim length. Nah, ini bisa rekan mahasiswa tambahkan di sini ya. Minimal length-nya mau berapa? Ya, kalau di sini saya 3. Ya, rekan mahasiswa bebas mau menambahkan minimal 6, minimal 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini dipisahkan dengan tanda ini ya. Tanda garis ya. Yang ada di pojok. Garis seperti ini. Kemudian di sini sudah untuk memvalidasi length, berikutnya adalah untuk mematchkan. Ya, di sini tambahkan matchings ya, untuk mematchkan password dengan password 1. Ketika password pertamanya yang diinputkan itu tidak sama dengan password 2, maka muncullah password tidak sama, begitu ya. Nah, ketika length-nya 3, maka di sini saya buatkan seperti ini ya. Min length-nya dalam bentuk array, password terlalu pendek, minimal 3 kata, begitu ya. Bisa dituliskan seperti itu. Oke, ini untuk yang user password pertama. Lalu di password keduanya tinggal tambahkan matches saja sih ya. Kita matchkan ke password yang kedua gitu ya, ke satu sorry ya, ke satu. Kalau ini di matchkan ke password 2, kalau ini mematchkan password yang 1. Nah, jangan lupa di sini harus password 2, jangan password 1 lagi. Oke. Nah, begitu ya rekan mahasiswa. Nah, kemudian kita coba buka dulu deh ya, di bagian controllernya. Kita tambahkan di sini dulu ya. Di sebelum outnya kita tambahkan kelas. Nah, kita copy paste aja biar cepet. Ini dulu, tambahkan public function. Kita letakkan di sini. Oke ya. Setelah itu kemudian kita ke registration. Nah, ini function registration. Nah, kita kopikan lagi yang bagian validasinya. Nah, ini ya. Dari sini sampai sini. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Ya. Kita letakkan di sini. Nah, ini diluruskan saja, rapikan ya. Oke, kita kasih spasi biar ini kita enter saja. Nah, gitu ya. Kemudian kita ini digeser ke sini. Nah, begitu ya. Sip, oke. Nah, berikutnya kita masuk ke form validation. Kita lihat lagi. Nah, di form validation view registration kita tambahkan di bagian input username-nya, tambahkan value ya. Value ini digunakan ketika kita memasukkan, atau kita coba masukkan ini dulu deh ya. Kita jangan masukkan value-nya dulu. Nanti perbedaannya gimana. Next. Kita masukkan setelah username, kita masukkan form error-nya. Ya, kita copy dulu yang form error-nya. Kita masukkan ke dalam validation form registration. Nah, di sini ya. Kita letakkan setelah inputan, bukan di sini ya. Bukan di sini. Ya, tapi di setelah div ini.
Nah, gitu ya. Karena kita sudah menggunakan template LTE ya. Jadi kita menyesuaikan juga. Nah, seperti ini ya, danger username, kemudian ini teksnya berwarna merah supaya nanti pesannya berwarna merah. Oke, ini untuk username, kemudian kita tambahkan lagi untuk email. Tinggal letakkan di sini ya. Setelah email kita ganti ini saja. Kemudian untuk password kita cukup di sini saja. Nah, ininya password password 1 ya. Sorry, bukan di sini. Kita cut saja. Kita letakkannya di sini setelah ini ya. Ini password 1. Password 2 biarkan saja kosong. Ini passwordnya jadi password 1 sama dengan ini ya. Oke. Lalu kita coba dulu deh. Registration. Nah, ini nggak muncul ya. Nah, kenapa nggak muncul? Karena kita belum menambahkan apa yang mau dimunculkannya. Berarti kita perlu di sini if ya kan. If jika ya kan. Kita copy paste aja, agak lupa. Form validation run. Nah, gitu ya. Form validation run sama dengan false, maka munculkan gitu ya. Oke, coba kita masuk ke sini. This form validation, kemudian apa tadi, run ya kan, berawal tutup, kemudian di sini sama dengan false ya kan, maka jalankan. Oke, sudah cocok belum? Oke, tinggal kita tambahkan kurung kurawal buka sini. Nah, kita tinggal pindahkan yang ininya di dalam kurung kurawal sini ya. Nah, gitu ya. Oke, coba kita run ini. Oke, nah ini muncul ya, is unique required ya, harus diisi. Misalkan kita diisi di sini, klik registration. Nah, ini hilang ya. Nah, ini kenapa kita menggunakan value supaya nanti muncul. Coba kita lengkap saja dulu ya. Dan kemudian emailnya kita asal-asalkan, nah, gitu ya. Passwordnya kita masukkan 1, ini 1 gitu ya. Registration, oh ini masih menggunakan email tipenya ya di dalam. Nah, tipe di registrasinya ini kita ganti saja, jangan email ya. Di bagian emailnya kita ganti menjadi teks, karena kita tidak menggunakan validation yang dari admin LTE gitu ya. Coba kita refresh. Misalkan di sini Orlin, emailnya kita hilangkan add-nya gini ya. Ini 1 2 gitu. Klik registration. Nah, ini kan the email valid ya, news contain ya kan, available email address. Ini bukan email address. Kemudian password terlalu pendek, minimal 3 kata. Nah, ini ketika muncul pesan seperti ini hilang semua. Nah, bagaimana caranya untuk tetap ada tulisannya ya kan, tapi ada warningnya gitu ya. Nah, tentunya di sini kita perlu menambahkan value di sini ya kan, di setiap fieldnya, yaitu di username dan email. Untuk password biarkan saja ya.
Oke, bentar. Oke. Ya, kita tambahkan untuk value-nya. Nah, kita copy saja di sini, dari sini ya, sampai sini. Kita C1 saja, nanti kita tinggal copy paste. Kita tambahkan di username-nya di sini value sama dengan kutip 2, kemudian Ctrl V. Nah, kutipnya awas ya. Ini hilangkan yang miring karena suka error. Oke, gitu ya. Nah, lalu kita copy saja dari sini ke email. Nah, untuk password biarkan saja ya, karena password mah nggak perlu untuk di itu. Oke, sudah ya. Berikutnya kita coba melakukan validasi. Masukkan ke bagian registration. Setelah ini ya. Jadi diletakkannya setelah apa ini. If jika bla bla bla, masukkan ke sini. Oke. Else jika data sama dengan ya kan user password true semua, maka ini akan muncul. Oke. Nah, perintah ini adalah untuk nah ini ya, HTML space karakter ini untuk melakukan menghilangkan space karakter. Kemudian di sini this input untuk melakukan input data ke dalam username. Kemudian ini juga sama. Lalu di sini kita inputkan image. Nah, image-nya kita inputkan default saja. Lalu di sini kita inputkan juga password. Nah, kita passwordnya menggunakan password hash. Nah, ini adalah fungsi daripada PHP ya. Kita gunakan password hash, input data password 1 ya. Lalu di sininya kita gunakan tipe passwordnya adalah password default ya, password default. Jadi kita tidak menggunakan MD5 ataupun hash lainnya ya. Kita coba gunakan password default nanti biar database, biar MySQL mencari yang terbaik ya passwordnya. Lalu rule-nya di sini saya masukkan 2 ya, kemudian yang is aktifnya kita masukkan 1 ya. Jadi kalau 1 itu berarti username dan passwordnya ini diaktifkan. Nah, ini untuk login nanti ya. Kemudian untuk rule 2 berarti ini adalah untuk login rule 2. Rule 2 itu kalau di dalam database member ya. Untuk member. Oke, kemudian di sini adalah date create-nya kita gunakan time. Begini ya. Ini nanti akan menyimpan tanggal pada saat create datanya. Oke. Lanjut setelah itu kita masukkan flash data. Nah, seperti yang kemarin ya. Flash data ini kemudian di redirect ya. Setelah insert berhasil maka di redirect ke out. Kopikan. Kita masukkan ke sini. Oke, masukkan ke bagian setelah insert data sini ya. Kita arahkan flash data season set flash data pop up kemudian alright. Nah, di sini berhasil registrasi, silakan login ya untuk kalimatnya. Nah, ininya bisa rekan mahasiswa ambil dari Bootstrap ya, seperti yang kemarin. Kemudian kita arahkan redirect ke dalam outnya itu adalah ke sini ya. Nah, ini index. Jadi out itu sama dengan out/index gitu ya, /index gitu ya. Tapi kita nggak perlu menggunakan index karena kita sudah menggunakan penghilangan indeks. Kita buatkan seperti ini saja. Oke. Kemudian di flash datanya kita tambahkan di setelah
di mana ya mau letakkannya biar enak posisinya. Nah di sini ya, flash datanya mana nih? Belum ada ya. Coba yang ini, flash datanya. Oh ini belum ditambahkan flash data ya. Oh, flash datanya berarti bukan di sini ya, tapi di dalam form login. Sorry ya. Flash datanya kita buka form loginnya. Nah, kita tambahkan di sini ya, nanti flash datanya. Coba kita lihat yang sudah ada, biar nanti posisinya sama ya, biar nggak pusing. Nah, kita copy saja ini ya. Flash datanya kita letakkan di bagian sini. Ingat ID-nya adalah pop-up ya. Kita samakan di sininya harus pop-up. Nah ini pop-up ya. Oke. Coba kita buat data nih. Oke, misalkan kita buatkan namanya Orlin, emailnya Bayu, passwordnya 1234 1234. Registrasin. Nah ini apa nih? DB alumni user is oke. Nah, di sini kan karena kita menggunakan tabelnya bukan tabel user ya, tapi kita gunakan tabelnya itu adalah tabel TB user ya. Berarti di sini pada bagian bagian sini ini TB user gitu ya. Underscore user. Oke. Nah ini takut ada yang lain lagi. Oke, nggak ada ya. First test. Kita cek ya. Takut ada yang salah. Gitu. Run validation. Oke, sudah ya. Coba kita running kan. Oke. Nah, berhasil registrasi, silakan login. Gitu ya. Coba kita cek datanya sudah masuk atau belum di database alumni-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Name-nya ID, kemudian Orlin, lalu emailnya adalah Bayu. Kemudian image-nya kita gunakan default image, passwordnya ini ya, yang sudah di-create kan. Kemudian rule-nya 2, is aktifnya 1, sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Oke. Nah, berikutnya tadi ya, kita form validation-nya kok nggak muncul gitu. Coba kita cek. Padahal ini sudah sama ya. Set value username, kemudian ini email sudah ya. Set value email. Seharusnya ini muncul di bagian sini ya. Coba kita registrasi lagi. Di bagian sini itu muncul ketika Bayu coba kita hapus. Regis. Nah, ini nggak muncul di sini ya. Harusnya muncul di sini emailnya, kemudian di sini ada namanya gitu kan ya. Ini biar nggak hilang. Seharusnya ini sudah benar sih. Kita sudah set value username-nya. Oke, kita cek.
di sini ya. Ini login. Oke. Takut salah. Set value ESO set value. ESO set value. Kali ini udah bener nih. Jadi value sininya kita cek sudah benar juga ya. Yang salah itu ya pasti di sininya nih. Oke. Coba kita cek satu-satu ya. Biar enak kita buat gini. Nah, kita cek yang ini project yang sudah saya buat, ini yang belum ya. Nah itu ini udah benar ya. Seharusnya bisa muncul. Kenapa tidak bisa? If spasi kali ya. Oke, coba kita save, kita refresh lagi. Kita masukkan di sini passwordnya salah misalkan. Nah, harusnya muncul ya di sini ya. Karena ini nggak muncul kalimatnya. Ini untuk login registration. Harusnya sampai di sini sudah bisa ya menampilkan. Kalau dari scriptnya udah oke. Oh, ini Falaulawe. Salah nih. Cuman salah satu kata ya. Satu huruf. Masya Allah. Ini cuman salah satu huruf. Ini jadi bermasalah ya. Falaulawe. Alelu. Save. Oke, kita refresh. Dah. Seharusnya ini jalan. Oke, sip. Kita masukkan sembarang, kemudian emailnya kita masukkan. Misalkan salah nih emailnya ya. Kita masukkan ininya benar 1 2 3.
Ini 1 2 3. Register. Nah, ini tetap muncul ya. Nah, gara-gara follow ya. Ini. Nah, karena ini benar ya passwordnya. Coba kita buat satu registrasi lagi deh dengan nama admin. Kemudian passwordnya, emailnya kita gunakan Bayu lagi deh. Nah, Bayu ya. Ini passwordnya 12345. Ini 12345. Kita registrasi. Nah, email sudah terdaftar. Nah, jadi nggak bisa untuk memasukkan email yang sama ya, kalau emailnya sudah terdaftar di dalam database, karena kita sudah mendaftarkan dengan nama Orlin dengan emailnya ini. Oke ya. Jadi berikutnya emailnya harus ganti. Ya, ganti dengan nama misalkan ini ya. Kemudian ini ya 1234 1234. Register. Oke. Nah, ini selesai ya. Login berhasil. Oke. Sampai di sini dulu ya rekan mahasiswa, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Tentunya dengan form validation pada login. Oke. Semoga bermanfaat ya rekan mahasiswa, dan jangan lupa ya terus explore dan coba terus ya di rumah sampai bisa ya. Jangan malas untuk ngoding ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentunya ketika rekan mahasiswa sudah memiliki kemampuan di dalam membuat program, insya Allah nanti banyak rezekinya. Oke, saya Bayu Priyata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.